Tahun-tahun sebelumnya, kita masih bisa merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita. Bisa memeluk erat tanpa jarak. Bisa bertemu tanpa adanya rindu. Bisa bertatap muka tanpa gelisah. Namun, kali ini semua berbeda. Hari-hari penuh kekhawatiran. Di mana doa-doa terbaik sudah dipanjatkan. Belajar, bekerja, dan ibadah sudah dirumahkan. Menunggu nasib baik penuh harapan. Namun, wabah bukanlah akhir segalanya. Kita tetap harus selalu berusaha dan berdoa, karena kita harus selalu percaya takdirnya selalu indah bagi kita yang mau percaya. Bukan hanya sekali engkau diperingati, tetapi setiap tahun selalu tidak terlewati. Namun, di balik ini semua, kita pasti akan merasakan keindahan. Karena pelangi datang setelah hujan untuk menghibur yang sedang terpukul. Kita harus selalu bergandengan, walau tidak dengan tangan, tapi doa-doa yang kita panjatkan untuk memberi kekuatan.
anggur, tempat di mana banyak orang yang rela menerjang wabah demi mencari nafkah. Virus corona datang mengetuk seluruh penduduk bumi, membuat kita saling bahu-membahu, saling membantu walau beda darah dan suku, merangkul yang sedang terpukul. Kita tidak sedang terpenjara, kita hanya diminta untuk lebih mencintai rumah, karena dunia sedang tak ramah. Beliau bernama Suparno, lahir di Solo 17 Agustus 1966, merantau di Jakarta pada tahun 1983. Pada tahun 1990, pindah ke Jalan Anggur Cipete Selatan. Bekerja di Polda sebagai biro jasa selama 20 tahun. Setelah 20 tahun berjualan es kelapa, beliau melanjutkan dengan jualan sayur dan sudah belasan tahun. Kegiatan beliau mulai jalan ke pasar jam 3 lalu pulang jam 6 pagi dan mulai keliling sehabis asar sampai maghrib. Menurut beliau tentang kepemimpinan di RT 15, baik serta adil. Pesan beliau kepada remaja RT 15, anak muda sangat baik dalam bidang olahraga. Gotong royongnya tetap terjaga, walaupun warga sedikit tetapi tetap kompak dan maju. Harapan beliau, semoga corona cepat berakhir sehingga segala sesuatu kembali seperti semula. Beliau bernama Sarno atau Sony. Lahir di Solo tahun 1962. Berjualan bakso mulai tahun 1979. Kala masih tinggal di Bendungan Hilir atau lebih dikenal dengan sebutan Ben Hill. Pindah ke Cipete tahun 1990 menggunakan nama Sony. Ada cerita unik dari nama Sony. Banyak orang mengira bahwa nama Sony diambil dari merek alat elektronik dari Jepang, Sony. Ya, memang sama, tapi nama Sony sebenarnya diambil dari nama merek bakso yang sudah ada sejak awal Pak D. Sarno berjualan tahun 1979. Dan sampai saat ini, lebih dari 41 tahun perjualan bakso, hampir setengah umur dari Pak D. Sarno. Legend memang, dari Anggur, Albarkah, mengenal bakso Sony. Bakso yang awal mulanya berkeliling dipikul dan sekarang sudah memakai gerobak. Mulai berkeliling jualan dari asar sampai jam 11 malam. Kegigihan, ketekunan dan keuletan dapat kita contoh dari sosok Pak D. Sarno Sony.
Beliau bernama Khaironi, lahir di Jakarta 56 tahun yang lalu, tepatnya 22 Juli 1963. Besar dan lahir di keluarga yang agamis, dari ayahanda bernama Haji Mursid dan ibunda Haja Muhibah. Tinggal dan besar di sini sejak tahun 1974, tepatnya di Anggur Balat, lalu pindah ke Anggur 3 tahun 1979. Ibundanya mendirikan Majlis Al-Muhibatus Sholihin yang berdiri sampai saat ini. Pekerjaan beliau adalah sebagai amilah atau pemandi jenazah. Pekerjaan yang sudah sangat jarang ditemui saat ini. Walau dengan pendapatan yang seadanya, namun beliau ikhlas membantu sesama dalam memandikan jenazah. Banyak cerita baik maupun duka sebagai pemandi jenazah. Tugas mulia yang dihitung pahala di akhirat nanti. Maoi wanita kuat, hebat, sebagai orang tua tunggal dari 2 orang anak, tulang punggung keluarga. Dari beliau kita bisa belajar bahwa pendidikan agama sangatlah penting untuk bekalmu nanti baik di dunia maupun di akhirat, dan membantu sesama meringankan beban mereka kala duka. Wabah corona ini memberi kita banyak pelajaran tentang segala rencana yang telah kita buat. Manusia hanya bisa berencana, namun kadang kita lupa waktu bukan milik manusia. Jarak yang sering kita abaikan hingga kita menyadari ketika rindu datang dan tak bisa saling berjabat tangan. Tentang ibadah yang sering kita tunda hingga tegurannya membuat kita sulit melangkah ke rumahnya. Tentang kebersamaan yang sering kita anggap remeh hingga dunia menjadi tak ramah. Namun, di balik ini semua, kita pasti akan merasakan keindahan. Karena pelangi datang setelah hujan untuk menghibur yang sedang terpukul. Kita harus selalu bergandengan, walau tidak dengan tangan, tapi doa-doa yang kita panjatkan untuk memberi kekuatan. Kita bisa melewati ini bersama, karena kita kuat jika bersama. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja.